Abad pertengahan adalah periode yang berlangsung dari sekitar abad ke-5 hingga ke-15. Periode ini sering digambarkan sebagai masa kegelapan, kemiskinan, ketidakpedulian, dan kebrutalan. Akan tetapi, penggambaran itu adalah hasil penafsiran yang kurang tepat yang terus berkembang seiring berjalannya waktu. Mari kita ulik beberapa pernyataan tentang abad pertengahan. Abad pertengahan adalah masa peperangan tiada akhir. Mitos umum tentang sejarah abad pertengahan adalah masa yang dipenuhi peperangan dan kekerasan. Periode ini memang diwarnai dengan banyak konflik, namun ada juga periode yang relatif damai dalam jangka waktu yang lama. Selain itu, biasanya konflik atau peperangan yang terjadi pada abad pertengahan dimotivasi oleh agama atau politik, bukan hanya peperangan untuk kepentingan pribadi maupun golongan. Secara khusus ada satu gerakan yang berupaya mengurangi kekerasan di Eropa selama abad ke-10 dan ke-11, yaitu gerakan Damai Tuhan. Pax Dei atau Peace of God atau Damai Tuhan adalah satu gerakan yang muncul sebagai respon dari meluasnya kekerasan dan ketidakstabilan, yang bertujuan untuk menetapkan perlindungan bagi pedagang, petani, pendeta, dan lainnya, serta untuk melindungi barang-barang dan harta benda mereka. Gerakan Damai Tuhan dipromosikan oleh gereja Katolik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kekerasan dan peperangan adalah dosa. Gerakan ini juga didukung oleh penguasa-penguasa wilayah setempat. Mereka menyadari bahwa stabilitas ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat akan lebih terjamin keberlangsungannya apabila tidak ada peperangan dan kekerasan. Gerakan ini berusaha untuk mewujudkan kuasa perlindungan Tuhan. Semua orang di abad pertengahan miskin dan hidup dalam kemelaratan. Abad pertengahan sering disebut sebagai masa di mana masyarakat hidup dalam kemiskinan dan kesengsaraan dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Meski banyak, namun perlu dicatat bahwa banyak juga orang yang hidup nyaman dan berkelimpahan. Contoh yang mencolok adalah bangkitnya kelas menengah. Misalnya pedagang. Banyak pedagang hidup makmur di abad pertengahan. Kehidupan di abad pertengahan tidak hanya berupa pekerjaan dan kesengsaraan. Selama ini banyak orang juga melakukan hiburan, olahraga, dan rekreasi seperti festival untuk menikmati tarian, musik, makanan, dan permainan. Seringkali peristiwa-peristiwa ini berkaitan dengan perayaan keagamaan. Namun ada pula yang menandai tonggak sejarah pertanian dan peristiwa penting lainnya. Ada pula musik pada zaman itu. Walau tentu belum secanggih sekarang, orang-orang abad pertengahan juga menyanyi dan memainkan alat musik seperti kecapi dan harpa. Olahraga dan permainan merupakan aktivitas rekreasi yang populer selama abad pertengahan. Olahraga misalnya memanah, justing, dan berburu. Pada saat itu pun sudah ada catur yang dimainkan oleh kalangan bangsawan dan rakyat jelata. Teater dan drama juga merupakan bentuk hiburan yang populer pada abad pertengahan. Drama misteri, drama moralitas, dan jenis drama lainnya dipentaskan di gereja dan tempat umum lainnya. Sementara pemain keliling seperti penyanyi menghibur penonton dengan lagu dan cerita mereka. Abad pertengahan juga merupakan masa pencapaian seni dan sastra yang luar biasa, dan karya-karya seperti manuskrip, permadani, dan jendela kaca patri memamerkan kreativitas dan keterampilan seniman abad pertengahan. Sastra juga berkembang selama periode ini, dengan karya-karya seperti Beowulf, The Song of Roland, dan The Canterbury Tales. Abad pertengahan adalah masa di mana tahayul dan kebodohan merajalela. Kesalahpahaman umum lainnya mengenai abad pertengahan adalah bahwa abad pertengahan adalah masa di mana tahayul dan kebodohan tersebar luas. Meskipun benar bahwa banyak orang di periode ini percaya pada hal supernatural dan mempraktikkan sihir, penting untuk dicatat bahwa banyak orang tertarik pada alam dan melakukan penelitian ilmiah. Selain itu, sebagian besar pengetahuan dunia klasik Yunani kuno dilestarikan pada abad pertengahan, yang kemudian menjadi dasar ilmu pengetahuan modern. Masyarakat abad pertengahan sangat tertarik untuk mempelajari ilmu dan fenomena baru, terutama ilmu yang diperoleh melalui jaringan perdagangan yang luas. Mereka dengan cepat menerima kemajuan teknologi masyarakat mereka. Misalnya kompas yang ditemukan di Tiongkok pada masa dinasti Han diperbarui oleh masyarakat abad pertengahan Eropa agar lebih akurat dalam menentukan arah. Inovasi kompas ini merupakan bagian dari revolusi navigasi dan eksplorasi. Mereka bisa memetakan jalur baru dan menemukan daratan baru. Begitu pula dengan ditemukannya bubuk mesiu pada masa dinasti Tang yang kemudian dikembangkan pada abad pertengahan sehingga bisa digunakan untuk kembang api, pertambangan, dan keperluan non-militer lainnya.